Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Alfia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 2101501502023. Saya dari kelas B. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang tokoh linguistik yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 26 November tahun 1857. Ia berasal dari keturunan Prancis. Ia meninggal di Morges pada tanggal 22 Februari tahun 1913 pada usianya yang ke-55 tahun. Penyebab utama meninggalnya yaitu akibat kondisi paru-parunya. Ia merupakan anak dari Henry Louis Frederick de Saussure yang merupakan seorang ahli dalam bidang mineral, taksonomi, dan juga etimologi. Dan Ferdinand merupakan cucu dari Nicolas Theodore yang merupakan seorang ahli fisika, kimia, penyelidik alam, profesor geologi, dan mineralogi di Universitas Jenewa. Ferdinand memiliki anak yang bernama Raymond de Saussure dan Jacques de Saussure. Ferdinand juga memiliki saudara laki-laki yang bernama René de Saussure. Ferdinand de Saussure memulai pendidikan dengan bersekolah di École de Genève. Setelah dewasa, ia mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa di Universitas Jenewa. Di sana ia banyak belajar tentang berbagai bahasa seperti Latin, Sanskerta, serta bahasa Yunani kuno. Selain itu, ia juga mempelajari beragam program studi di sana. Pada tahun 1876, ia mulai bekerja di Universitas Leipzig. Setelah bekerja di sana, ia pergi untuk belajar di Universitas Berlin selama 1 tahun. Di Universitas Berlin, ia mempelajari tentang Keltik bersama dengan dosen privatnya yang bernama Henry Simmer. Ia juga mempelajari bahasa Sanskerta bersama dengan Herman Oldekber. Pada tahun berikutnya, ia kembali ke Universitas Leipzig untuk melanjutkan pendidikan sebagai dokter. Pada bulan Februari tahun 1880, Ferdinand berhasil meraih gelar dokternya. Setelah mendapatkan gelar dokter, ia memulai karir barunya sebagai seorang dosen di Universitas Paris. Ia mengajar beberapa mata kuliah seperti bahasa Sanskerta, bahasa Gotik, dan juga bahasa Jerman tingkat tinggi. Pada tahun 1892, Ferdinand kembali ke Jenewa untuk memenuhi panggilannya sebagai profesor di Universitas Jenewa. Di sana, ia mengajar mata kuliah bahasa Sanskerta dan bahasa Indo-Eropa. Setelah mengajar cukup lama, Ferdinand mulai membuka kursus tentang linguistik umum pada tahun 1907. Karya utama Ferdinand de Saussure adalah Cours de Linguistique atau kursus linguistik umum yang diterbitkan pada tahun 1916, 3 tahun setelah kematiannya. Karya itu diterbitkan oleh 2 orang mantan muridnya yaitu Carles Belli dan Albert Serge. Karya itu bisa diterbitkan berdasarkan catatan-catatan dari kuliah Ferdinand de Saussure di Paris. Teorinya yang paling terkenal adalah pembeda tanda bahasa menjadi 2 aspek, yaitu signifian atau yang memaknai dan signifi atau yang dimaknai. Dalam semiologi, Ferdinand de Saussure berpendapat bahwa sebagai suatu sistem tanda yang mewujudkan ide-ide dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu language atau bahasa dan sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi dan parol atau ujaran, realisasi individu atas sistem bahasa. Itulah tadi pemaparan dari saya
untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah linguistik umum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.